Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberi pencerahan bagi umat manusia. Dewan hakim yang arif dan bijaksana serta penonton yang kami hormati, memperingati Maulid Nabi artinya menyampaikan kerinduan kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang dapat dilakukan dengan cara menjadikan beliau sebagai idola dan suri tauladan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Muhammad adalah Rasul dan Nabi kita yang telah Allah jadikan sebagai suri tauladan untuk seluruh umat manusia. Muhammad bukanlah malaikat, yang jelas beliau itu hanyalah manusia biasa. Bedanya, beliau itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang panggilannya Rasulullah. Sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran agama Islam, kebanyakan penduduk Mekah tidak suka dan benci dengan beliau. Mereka benci bukan karena perilaku Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak suka dengan ajaran yang dibawa Rasulullah.
Mulai dari cara lunak dan keras digunakan untuk merayu Rasulullah agar berhenti berdakwah. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Rasul tidak goyah sedikit pun dengan rayuan dan ancaman kafir Mekah. Dalam riwayat Muslim dikisahkan, ketika Rasul melewati wilayah Taif, penduduk Taif melempari beliau dengan batu. Melihat kejadian itu, malaikat datang menghampiri Rasulullah dan turut sedih dengan kejadian yang menimpa Rasulullah. Malaikat menawarkan balasan dengan melemparkan gunung kepada mereka. Namun Nabi Muhammad menolak tawaran dan malah mendoakan generasi mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meneladani kesabaran Nabi Muhammad sebagai idola kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah ampun kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Selain sabar, Nabi Muhammad juga adalah orang yang rendah hati. Dalam suatu kisah, Rasulullah tengah bersama sahabatnya di perjalanan. Mereka berencana memotong domba untuk makan. Satu sahabat berinisiatif memotong domba. Satunya lagi bertugas mengulitinya. Sahabat ketiga pun memasaknya. Rasulullah pun tidak tinggal diam karena mengambil tugas mencari kayu untuk perapian. Para sahabat Nabi mengatakan, "Biar kami saja yang mencari kayu, ya Rasulullah." Dan Rasulullah pun menjawab, "Saya tahu kalian akan melakukannya. Saya benci diperlakukan khusus. Allah membencinya." Rasulullah pun meneruskan mencari kayu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadda'a ahdun lillahi illa rafa'ahullah." Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Orang yang senantiasa rendah hati bukan menyombongkan diri, serta menyayangi bukan untuk membenci. Ia juga merupakan orang yang banyak menebarkan manfaat, hingga mewariskan kebaikan untuk umat dan menjadi amal jariah. Namun saat ini kaum muda Islam sangat mengidolakan artis-artis terkenal. Tetapi mereka lupa mengidolakan dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika Nabi menghadapi sakitnya sakaratul maut,
Nabi masih sempat mengucapkan ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Maka untuk itu, kepada kaum muda Islam yang senantiasa pada nasihat Rasulullah dan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, maka kelak sahabat akan bertemu bersama beliau di surga nantinya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah berlama-lama. Sekian syarahan dari kami, semoga membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.